Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sungai Kongo menyimpan sejuta misteri. Sungai yang membentang sepanjang 4.700 km ini menjadi sungai kedua yang terpanjang di Afrika setelah Sungai Nil. Seperti sungai lainnya di Afrika, sungai ini juga menyimpan jutaan misteri yang setiap tahun terkuak satu demi satu. Pedalaman Afrika yang masih asri dan banyak yang belum terjamah oleh manusia membuat menambah kabut misteri yang menutupi Sungai Kongo sempat menghebohkan di tahun 2010 ketika acara River Monster mengungkap jika sungai ini menjadi rumah bagi salah satu ikan air tawar dengan tampilan paling mengerikan, yaitu Goliath Tigerfish. Kalau misal ikan ini nggak pernah diabadikan secara langsung dan hanya diketahui lewat gambar atau ilustrasi saja, bisa aja ikan ini dianggap sebagai seekor monster mitos yang tersembunyi. Sungai Kongo kembali mengungkap rahasianya satu persatu, termasuk status sungai tersebut sebagai sungai terdalam di dunia. Apa saja yang tersimpan di dalam sungai ini? Apakah ada monster ikan yang panjangnya bermeter-meter? Yuk jelajahi Sungai Kongo dengan nonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Ikan aneh di Sungai Kongo. Sebuah penelitian serta riset dilakukan pada tahun 2019 lalu oleh American Geological Union atau AGU. Kematian beberapa jenis ikan di bawah Sungai Kongo membuat ikan ini menjadi makin penuh misteri. Di bagian sungai ini ditemukan sekitar 300 spesies ikan yang tinggal di sana. Jumlah ini sangat memang banyak. Nah, terlebih area ini adalah ujung dari Sungai Kongo yang sebelumnya bermuara di Samudra Atlantik. Bagian bawah sungai atau lower area ini punya arus yang sangat kencang. Arus ini amat kencang sampai misahin populasi ikan antar area. Kondisinya agak mirip sama kita yang di daratan di mana dataran tinggi serta dataran rendah bisa memisahkan populasi manusia. Terpisahnya populasi ikan ini membuat ikan-ikan di sana bisa berevolusi secara sendiri-sendiri. Dari semua ikan di sana, ada salah satu ikan yang ditemukan sama peneliti dan bentuknya aneh banget. Seorang peneliti asal Department of Ichthyology at the American Museum of Natural History in New York City nemuin seekor ikan dengan bentuk yang tidak lazim. Ikan itu berjenis siklit, tapi kulitnya berwarna putih pucat. Matanya juga tanpa pupil dan seluruh tubuhnya nggak ada warna. Kayak ikan yang nggak punya pigmen di dalam kulitnya. Ikan kayak gini biasanya lumrah ditemuin di dalam gua yang tersembunyi dari atas permukaan. Tapi anehnya, ikan aneh ini ditemukan di sungai, bukan di dalam gua. Lebih anehnya lagi, di sungai ini juga nggak ada gua. Jadi dari mana asalnya ikan itu? Ikan dengan bentuk evolusi seperti ini udah pasti hidup di kedalaman, jauh dari permukaan yang kena cahaya. Setelah nemuin ikan siklit aneh tersebut, peneliti mencoba buat menemukan spesimen lainnya. Tapi hal itu jelas bukan hal yang mudah, karena pada akhirnya hanya satu ekor itulah yang bisa mereka temukan setelah hasil pencarian berikutnya malah nihil hasil. Ikan yang ditemukan tersebut menunjukkan gejala sindrom dekompresi. Hal ini disebabkan oleh tekanan air yang menimpa si ikan ketika dia ditarik dari dasar permukaan. Tekanan air ini membuat gas di dalam tubuh ikan jadi mengembang. Kalau misal nggak ditangani, ikan bisa mati karena nggak bisa nafas. Nggak cuma jenis siklit, beberapa ikan dari jenis lainnya seperti lele juga ditemukan punya kondisi yang sama. Badannya pucat dan tidak berpigmen. Bahkan ada juga jenis ikan asal Afrika lainnya yaitu elephant fish yang juga ditemukan di sana dalam kondisi ikan gua. Ikan siklit buta tersebut punya nama latin Lamprologus letops dan ditetapkan sebagai subspesies dari ikan siklit itu sendiri. Ikan aneh ini diyakini hidup di dalam kedalaman sekitar 160 hingga 200 meter. Jenis ikan lainnya yang akhirnya merubah dirinya menjadi ikan aneh ini antara lain lele Gymnala besnops yang mirip belut, Mokokidae yang mirip Sinodontis, dan beberapa jenis belut yang punya juga bentuk fisik yang sama, yaitu buta dan gak punya warna. Apakah Sungai Kongo memang sedalam itu, sehingga ikannya bisa mengalami evolusi aneh bagaikan ikan di dalam gua? Bab 2. Sedalam apa Sungai Kongo? Buat mengetahui kedalaman dari Sungai Kongo, peneliti menyewa beberapa penghobi kaya untuk turun ke sungai pada tahun 2008 hingga 2009. Para kayakers ini memang dikirim dengan peralatan mumpuni ke area sungai yang berarus tersebut. Peralatan itu dipasang buat mengukur kedalaman sungai, serta arah arus sungai, serta kecepatannya. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Sungai Kongo punya kedalaman sedalam 200 meter. Data yang didapat juga menunjukkan bahwa arus kuat berputar melalui air, menciptakan semburan kuat yang menyembur dari dasar sungai ke permukaan. Seekor ikan kecil yang hidup di dekat dasar yang berenang ke salah satu aliran deras itu akan dengan cepat diluncurkan ke permukaan. Ratusan kaki ke atas, di mana ikan tersebut akhirnya bisa mati pas sampai ke permukaan. Kedalaman sungai mencapai 220 meter,
membuat nggak semua bagian dari sungai ini bisa terkena sinar matahari, sehingga membuat ikan-ikan yang hidup di kedalaman akhirnya berevolusi menjadi bentuk yang nggak memerlukan indera penglihatan lagi. Sungai ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sungai atas, tengah, dan bawah. Letak dari ikan-ikan aneh yang ada di sungai bagian bawah. Sungai Kongo juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sana, di mana perdagangan, pengiriman obat-obatan, dan segala kegiatan warga selalu berpusat di sungai ini. Ada sekitar 75 juta warga yang bergantung kepada Sungai Kongo. Selain menjadi rumah bagi 700 jenis ikan, Sungai Kongo juga punya sebuah lembah besar yang terhubung langsung dengan hutan hujan dan menjadi rumah bagi banyak jenis binatang, mulai dari si predator seperti macan tutul dan singa, sampai hewan primata seperti gorila gunung dan simpanse serta bonobo. Aliran Sungai Kongo juga menjadi rumah bagi mamalia air yang hidup di sungai, manatee, dan kuda Nil yang sering menghabiskan harinya dengan berendam dan tidur di dalam sungai ini. Saking pentingnya Sungai Kongo terhadap ekosistem di Afrika, tempat ini juga dijuluki sebagai paru-paru dunia kedua setelah Sungai Amazon di Amerika Selatan. Sungai Kongo menyimpan sejuta misteri untuk makhluk hidup yang di kedalaman, juga menjadi tumpuan hidup bagi mereka yang hidup di permukaan, mulai dari hewan sampai manusia. Bab 3. Ada apa kedalaman Sungai Kongo? Kedalaman Sungai Kongo terasa seperti kedalaman laut, gelap, sunyi, tanpa cahaya, dengan arus yang cukup deras. Ada sekitar 300 jenis ikan yang hidup di sana, dan beberapa ada yang mulai berevolusi menjadi bentuk ikan yang aneh bin ajaib, seperti yang sebelumnya udah aku jelaskan di bab 1. Bagian dalam Sungai Kongo, bagian sebuah tempat terpencil, tanpa cahaya dan penuh misteri. Mayoritas dari ikan-ikan buta ini masih punya saudara yang dekat hidup di permukaan. Jadi bisa disimpulkan, kalau mereka tadinya adalah ikan-ikan yang hidup di permukaan, sungai, dan hidup normal sebagaimana ikan lainnya. Mereka masih punya warna, tampilan, dan kemampuan seperti ikan pada umumnya. Namun beberapa dari jenis ikan ini ada yang milih untuk masuk ke dalam area gelap sungai dan akhirnya mesti berevolusi agar tetap bisa bertahan hidup di sebuah ekosistem yang tidak biasa. Karena hidup di ekosistem yang gelap dan luar biasa, ikan-ikan yang tadinya punya tampilan normal akhirnya berubah dengan kehilangan pigmen di dalam tubuhnya. Sehingga ikan-ikan ini tampil dengan warna yang pucat, kayak ikan-ikan albino. Badan ikan-ikan ini, khususnya cichlid, mulai memanjang agar mereka bisa tetap bertahan hidup di tengah ekosistem yang berarus deras. Dan matanya mulai mengecil, karena di dalam lingkungan yang gelap, ikan-ikan ini udah nggak perlu punya mata. Akhirnya mereka berevolusi bagaikan ikan-ikan dan hewan air yang hidup di goa yang dalam. Bedanya mereka bukan tinggal di goa, melainkan di sebuah sungai biasa. Arus air di kedalaman Sungai Kongo amat kencang, di mana arus ini memisahkan antara ikan-ikan di permukaan dan pedalaman sungai. Akhirnya mereka bisa berevolusi dengan cara menakjubkan. Walau tujuan hidup di sebuah sungai yang sama, area dalam Sungai Kongo masih menjadi topik penelitian yang terus ditelaah oleh para ilmuwan. Mereka mencoba mendalami dan memahami mengapa evolusi konvergen dari ikan-ikan aneh ini bisa terjadi. Gak cuma ikan-ikan aneh, area dalam Sungai Kongo juga menjadi lokasi ditemukannya sebuah canyon atau ngarai yang ada di dalam sungai. Salah satu ngarai bawah laut terbesar ada di ujung Sungai Kongo. Ngarai kapal selam adalah lembah curam yang dipotong ke dasar laut dengan ketinggian lebih dari 16.000 kaki. Ngarai dimulai dari dataran di bawah sungai, melintasi landas kontinen sejauh 52 mil, menuruni lereng dan berakhir 173 mil dari titik awalnya. Menyimpan ngarai di dalam sungai menjadi misteri lainnya yang terungkap dari Sungai Kongo. Gelap, sunyi, dan tidak ditinggali makhluk hidup. Ngarai ini bisa jadi tempat tinggal makhluk atau monster air yang belum pernah terungkap keberadaannya. Bab 4. Kesimpulan. Dalamnya Sungai Kongo menunjukkan bahwa bumi masih menyimpan misteri yang sangat tersembunyi. Tidak usah jauh menjelajahi lautan. Sungai dan danau pun juga bisa menyimpan sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang bersembunyi, fakta yang belum pernah terungkap. Jika suatu saat nanti bisa terungkap, kamu dan aku sebagai manusia hanya bisa menghela nafas. Mari mengagumi keindahan bumi dan segala yang tersembunyi. Kalau menurut kamu apa jenis ikan-ikan yang paling ngetop dan paling bagus di Sungai Kongo? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video nakama ketik selanjutnya.